Halo sahabat wirausaha, bagaimana? Sudah semakin dapat gambaran kan ya tentang cara menyusun atau menghadirkan nilai keunggulan bagi konsumen kita. Semakin banyak nilai-nilai keunggulan yang bisa kita tawarkan, semakin besar kemungkinan produk atau layanan kita laku terjual. Tapi teman-teman jangan lupa, karena nilai keunggulan itu juga bersifat subjektif. Maksudnya apa? Misalnya saya punya produk teh yang sehat, tapi tidak boleh dikonsumsi dengan gula. Jadi harus no sugar. Kira-kira yang menganggap hal tersebut sebagai nilai yang unggul itu apakah anak-anak muda atau mungkin kalangan dewasa yang usianya sudah di atas 40 tahun? Nah, anak muda mungkin masih males minum teh masa yang no sugar gitu ya. Sehingga dengan kita memetakan segmen target konsumen kita dengan lebih spesifik, itu sangat membantu kita dalam menyusun konten promosi. Karena kan beda teman-teman cara menyapa bapak ibu usia 40 tahun ke atas sama anak muda 20-an tahun. Ya nggak? Mudah-mudahan sekarang teman-teman udah semakin penasaran nih untuk belajar lebih jauh lagi soal bagaimana membuat konten promosi yang efektif untuk membawa kita kepada konversi penjualan yang baik. Langsung saja saya mau ajak Mas Imam nih sebagai content creator yang sering membantu banyak UMKM untuk membuat konten promosi. Nah, bagaimana nih Mas cara kita membuat konten promosi yang efektif menggiring ke penjualan? Siap Mbak Dewi, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara membuat konten yang efektif, kita ingat dulu konten berdasarkan tujuannya. Yang pertama untuk brand awareness, yang kedua untuk brand image, dan yang ketiga untuk penjualan. Konten promosi untuk brand awareness itu tujuannya ya hanya sekedar untuk mengenalkan produk kita kepada calon konsumen kita. Nah, di sini kita bisa memposting di media sosial kita bahan-bahan atau postingan-postingan seperti proses produksi dari produk kita, bahan-bahannya apa saja. Terus juga kalau misalnya produk kita itu ada cara penggunaannya, kita bisa memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan produk kita. Konten promosi dengan tujuan brand image ya sudah jelas tujuannya adalah untuk membangun persepsi di benak konsumen tentang produk kita seperti yang kita inginkan tentu saja. Misalnya kita punya produk yang pengen dipersepsikan sebagai produk yang ramah lingkungan. Nah, kita bisa memposting di media sosial kita kampanye tentang misalnya pengurangan limbah plastik dengan menggunakan packaging yang lebih ramah lingkungan. Ataupun kita bisa memposting proses produksi kita yang zero waste misalnya. Nah, sedangkan konten promosi untuk tujuan penjualan, di sini kita bisa memposting di media sosial kita dengan foto-foto produk kita disertai dengan harga dan juga cara ordernya bagaimana. Terus dari ketiga tujuan beriklan tadi, bagaimana nih Mas cara kita mempraktekkannya ke dalam strategi pemasaran digital kita? Nah, untuk contoh ini, yuk kita kepoin IG-nya Coklat Dalem, Mbak. Kalau kita amati postingan secara keseluruhan dari IG Coklat Dalem, di sana itu mengkombinasikan antara sharing, dan selling. Gimana tuh Mas maksudnya? Jadi begini teman-teman, dalam strategi konten promosi agar lebih efektif, kita itu tidak hanya sekedar membuat calon konsumen kita itu tahu produk kita, tetapi lebih dari itu kita harus membuat calon konsumen itu menjadi percaya kepada produk kita sehingga mereka lebih mudah untuk membeli produk kita nantinya. Ya seperti yang dikerjain oleh Coklat Dalem. Contoh konten brand awareness misalnya di Coklat Dalem ini, misalnya tentang bagaimana proses produksi di Coklat Dalem, bagaimana aktivitas di gerainya mereka, terus juga postingan tentang seputar coklat. Sedangkan untuk contoh postingan dengan tujuan brand image, kita bisa lihat di Coklat Dalem ini beberapa kali dia memposting tentang cerita petani yang sudah bekerja sama dengan si Coklat Dalem. Terus juga terakhir kemarin Coklat Dalem itu punya program untuk bagi-bagi coklat gratis kepada para dokter dan perawat yang menangani pasien COVID. Nah, itu contoh bagaimana Coklat Dalem membuat konten untuk tujuan brand image. Sedangkan konten untuk tujuan penjualan, kita bisa lihat postingan dari Coklat Dalem yang sering sekali membuat program diskon yang langsung diarahkan untuk beli ke toko ataupun mengontak ke nomor WA bisnis mereka.
Selain itu, Coklat Dalam ini dalam setiap postingannya selalu mengkombinasikan antara foto atau visual yang bagus ditambah dengan narasi yang cantik. Kombinasi antara kedua ini bisa meningkatkan tentu saja konversi dari postingan di Instagram Coklat Dalam itu sendiri. Nah, strategi konten promosi dengan pola sharing dan selling ini terbukti mampu bisa meningkatkan jumlah audiens, dan yang paling lebih penting adalah dia mampu membuat audiens kita atau calon konsumen kita itu percaya ke kita, percaya ke produk kita, sehingga nanti dia akan lebih mudah memutuskan untuk membeli produk kita. Kalau di tempat kami sendiri, Mbak, untuk action itu selalu saya arahkan ke nomor WA bisnis saya. Oke, kalau dari konten promosi diarahkan ke link WhatsApp bisnis kita, berarti kunci kesuksesan untuk mengkonversi hasrat itu semua menjadi penjualan ada di WhatsApp dong, Mas, terjadinya ya. Terus gimana dong tuh cara balas-balesnya? Terus apakah perlu format atau macam-macam? Wait, Mbak. Satu-satu dulu ya. Rocos aja dari tadi. Kan penasaran, Mas. Makanya jadi nyerocos deh. Tenang, Mbak. Untuk contoh bagaimana menggunakan WA bisnis, yuk kita bareng-bareng kepoin WA bisnisnya Mr. Popo di Beras Organik Ores. Nah, gitu dong. Oke, ayo langsung kita kepoin. Fitur pertama yang dimanfaatkan oleh Mr. Popo adalah kirim atau balasan otomatis salam atau greeting. Nah, di sini meskipun misalnya Mr. Popo itu sedang nggak megang handphone, maka WhatsApp bisnisnya dia itu sudah akan otomatis mengirim pesan kepada calon konsumen. Wah, bisa kayak gitu ya. Rapi lah, lumayan rapi lah nih pengalaman belanjanya nih. Sekarang bagaimana nih caranya untuk memasang balasan-balasan cepat seperti yang tadi? Nah, cara settingnya seperti ini, Mbak. Teman-teman silakan yang pertama buka WhatsApp bisnis teman-teman. Habis itu klik titik 3 di atas kanan itu, terus klik fitur bisnis. Nah, di sana silakan klik salam atau greeting. Nah, tombol kirim salam itu teman-teman geser sampai warnanya menjadi hijau. Terus kolom di bawahnya itu isikan dengan salam yang pengen teman-teman kirim ketika nanti ada konsumen yang tanya ke teman-teman. Nah, silakan diisi di situ. Habis itu klik OK dan klik simpan. Maka fitur greeting atau balas otomatis salam ini sudah otomatis bekerja. Jika nanti ada konsumen yang ngontak ke kita belum sempat balas, dia langsung otomatis membalas dengan format yang sudah kita buat tadi. Apakah mungkin ada format lain ya? Karena kok kayaknya tadi pengalamannya cepat dan cukup rapih gitu. Selain fitur balas otomatis salam atau greeting, Mr. Popo juga menggunakan fitur yang namanya quick reply atau balas cepat. Nah, fitur ini sangat bermanfaat membantu kita itu untuk membalas lebih cepat kepada calon konsumen karena kita tidak perlu mengetik-ngetik lagi untuk beberapa format seperti format form pemesanan, ataupun konfirmasi pembayaran, ataupun sekedar ucapan terima kasih. Nah, kita tinggal panggil aja format dari balas cepat ini. Oh, ada fitur balas cepat atau quick reply. Nah, kalau ini cara settingnya gimana, Mas? Cara membuatnya itu hampir sama dengan fitur balas cepat greeting tadi. Yang pertama, silakan teman-teman masuk ke WhatsApp bisnis teman-teman. Habis itu klik titik 3 di kanan atas itu. Habis itu klik fitur bisnis. Habis itu klik balas cepat atau quick reply. Nah, di sana ada tombol tambah. Nah, teman-teman klik. Di tombol tambah itu silakan isi pesan atau format pesan yang pengen nanti bisa dipanggil atau bisa dikirimkan kepada calon konsumen kita. Nah, di bawahnya itu ada pintasan. Nah, pintasan ini adalah nama dari format pesan yang kita buat. Nah, setelah diisi, habis itu simpan. Maka format balas tepat tadi itu sudah bisa kita gunakan. Nah, cara menggunakannya gimana? Teman-teman tinggal masuk ke chattingan dari calon konsumen kita. Nah, habis itu silakan ketik tanda miring. Nah, di sana nanti akan ada beberapa format balas cepat yang sudah kita buat sebelumnya. Tinggal pilih format balas cepat mana yang mau kita kirim. Nah, habis itu tinggal klik kirim.
maka pesan yang pengen kita sampaikan atau kirim ke konsumen sudah langsung otomatis sampai ke mereka. Nah, teman-teman, ini fitur keren banget nih. Harus teman-teman wajib amalkan dan gunakan fitur ini untuk memberi kenyamanan komunikasi dengan konsumen sehingga konversi dari yang sudah berhasrat membeli itu bisa tinggi untuk bisa kita jadikan penjualan. Betul sekali, Mbak. Nah, selain itu, Mbak, masih ada satu lagi fitur yang bisa kita optimalkan dari WhatsApp Business ini. Nah, fitur ini bisa kita pakai ketika jam kerja atau operasional di usaha kita itu sudah berhenti, ataupun ketika kita berada di hari libur. Namanya adalah away message atau pesan di luar jam kerja. Nah, cara men-settingnya bagaimana? Teman-teman tinggal masuk ke WhatsApp Business teman-teman, habis itu klik titik 3 di kanan itu, habis itu klik fitur bisnis, dan di sana ada yang namanya away message atau pesan di luar jam kerja. Nah, teman-teman klik tombolnya, teman-teman geser menjadi berwarna hijau. Nah, habis itu di bawahnya ada kolom pesan apa yang pengen teman-teman sampaikan di luar jam kerja atau di hari libur. Habis itu klik OK dan klik simpan. Nah, si fitur dari pesan di luar jam kerja atau message ini sudah bisa langsung kita gunakan. Jadi nanti kalau ada calon konsumen ngontak kita di luar jam kerja atau di hari libur, maka pesan ini sudah akan otomatis terkirim ke mereka. Nah, itu Mbak Dewi beberapa fitur WA Business yang bisa kita optimalkan untuk meningkatkan atau untuk mempermudah komunikasi kita dengan calon konsumen kita. Nah, jika fitur-fitur ini dikombinasikan dengan kemampuan atau seni mengelola chattingan, maka itu bisa meningkatkan konversi penjualan kita jauh lebih tinggi lagi. Maksudnya seni dalam membalas ini gimana, Mas? Ilmu silat baru lagi nih. Bukan ilmu baru kok, Mbak. Jadi dalam strategi WhatsApp marketing, salah satu kunci keberhasilannya adalah bagaimana kita mampu mengelola chattingan ke calon konsumen kita. Dan ini ada seninya. Di sini kita upayakan jangan memberikan yang namanya alternatif pilihan kepada calon konsumen kita dengan pilihan ya atau tidak. Misalnya nih contohnya, kita mau mengkonfirmasi konsumen itu jadi pesan atau tidak. Nah, jangan menggunakan frasa gimana Kak jadi pesan atau tidak, tetapi gunakanlah frasa gimana Kak produknya kami kirim hari ini ya, atau dengan frasa gimana Kak jadi pesan berapa kilo. Contohnya lagi, kita mau mengkonfirmasi kepada calon konsumen yang sudah pesan ke kita tetapi belum transfer. Nah, untuk kasus ini kan biasanya kita selalu tanya ke mereka, sudah transfer atau belum ya? Nah, upayakan frasa ini kita ganti dengan frasa yang lain. Misalnya, barangnya sudah siap kami kirim hari ini Kak, kami tunggu ya konfirmasi pembayarannya. Nah, itu kan bisa lebih menggiring si calon konsumen tadi untuk segera melakukan transfer ke kita. Dua jenis pola konfirmasi tadi sangat berbeda. Yang pertama, kita memberikan yang namanya pilihan ya atau tidak. Dan konsumen ketika dihadapkan dengan pilihan ya atau tidak, biasanya mereka akan cenderung bilang tidak. Maka dari itu upayakan di setiap chattingan teman-teman, di setiap konfirmasi atau balasan chattingan ke calon konsumen, hindarkan pilihan ya atau tidak. Bila perlu teman-teman berikan pilihan alternatif untuk membeli produk teman-teman yang lain. Nah, jika ini bisa teman-teman lakukan secara konsisten di setiap calon konsumen yang masuk ke WA bisnis teman-teman, itu konversinya akan jauh lebih tinggi. Nah, begitu Mbak Dewi. Oke, makasih Mas Imam sudah sharing sama teman-teman yang nonton video ini. Mudah-mudahan teman-teman makin dapat gambaran detail bagaimana cara mengkonversi minat menjadi penjualan. Tapi jangan lupa, masih ada hal lain loh yang kadang-kadang menggagalkan proses konversi kita, yaitu kenyamanan transaksi. Maka dari itu teman-teman, simak lagi ya video selanjutnya